Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati, anggota Balik dan dari API dan KAPI. Pada hari ini kita mengundang yang kesekian kalinya teman-teman dari API maupun KAPI. Namun tentunya kami merasa malu Pak Ketua karena perjuangan panjang terutama yang terkait dengan masalah pertembakuan dan masalah perkebunan kelapa sawit. Ini sejak saya pimpinan Komisi 4 2009 memang sudah menjadi agenda kami, namun nyaris dari rejim ke rejim tidak ada yang berkomitmen secara serius untuk masalah yang terkait dengan tembakau dan perkelapa kesawitan ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dua komoditi ini adalah penopang devisa negara, penopang daripada postur anggaran APBN negara, dan bahkan di saat-saat kritis atau krisis, KAPI sendiri bisa mendominasi mengganti daripada penerimaan non migas ketika itu sampai 500 triliun ketika terjadi pandemi COVID-19. Bahkan ketika itu pernah kami diskusi dengan pemerintah dan pemerintah sudah menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kelapa sawit, yaitu problem utama yang tadi Pak Kiai sampaikan memang betul bahwa kelapa sawit ini image-nya di Uni Eropa adalah merupakan sebagai salah satu komoditi yang merusak lingkungan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Dan kemudian di Malaysia sendiri itu justru di pemerintah Malaysia ada undang-undang yang terkait dengan masalah perkelapa sawitan, di mana kelapa sawit itu adalah merupakan bagian rumpun daripada tanaman hutan, sehingga tidak menjadi problem. Tetapi uniknya Pak Ketua, Indonesia ini super aneh. Apa bedanya antara pohon jambe, palem, dan kelapa sawit? Ini sebetulnya kan kalau kita lihat jenisnya ini sama. Tetapi kenapa jambe diperbolehkan di hutan, tapi kalau kelapa sawit tidak boleh? Karena alasannya adalah masalah lingkungan. Tapi jambe diperbolehkan. Bahkan sampai sekarang mitra kami di KLHK, Pak Daniel ya, kita ada gerakan suruh nanam jambe. Ini kan persoalan serius. Nah oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai kelapa sawitan ini, mau tidak mau, suka tidak suka kita akui, kita harus tampil untuk bagaimana agar regulasi-regulasi yang tadi disampaikan masih lemah harus kita perbaiki untuk menjadi satu kekuatan potensi ekonomi. Bagaimanapun juga kita DPR punya tanggung jawab secara moral dan politik karena target dari pemerintah sekarang adalah bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan 8%. 8% itu mustahil bisa dilakukan pemerintah tanpa keterlibatan daripada pelaku usaha. Ini yang jelas. Dan kedua mengenai tembakau, Pak Agus pergi ya. Masalah tembakau juga sama. Tembakau sebetulnya sawit dan tembakau ini adalah bukan komoditi asli Indonesia, tapi ini bawaan VOC, Pak Kiai. Ya, kalau kita lihat, ini adalah kita bersyukur karena VOC membawa komoditi ini adalah masuk ke Indonesia dalam rangka untuk kebutuhan mereka. Bahkan sejarahnya tembakau ini adalah pernah menguasai pasar dunia, di mana dulu kita punya yang namanya kantor pemasaran bersama di Bremen. Itu tembakau Delhi adalah untuk menyuplai kebutuhan bahan baku seluruh di dunia. Bahkan sekarang udah bergeser karena kita lemah dalam regulasi, akhirnya tembakau ini diambil oleh Kanada. Kuba sekarang menguasai itu. Ini ironis sekali. Nah ini tentunya menjadi perhatian kita. API juga sama. API ini akhir-akhir ini memang menjadi sebuah diskusi yang menarik. Kami di Kadin juga membahas masalah ini. Pak Danang kawan lama. Beliau ini adalah mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang selalu berdiskusi kami dengan masalah perkelapa sawitan juga. Dan kemudian mengenai API ini memang mohon maaf mungkin kita terlena karena kami ini selalu dimanjakan. Cukup puas ketika kita belum ada yang mengganggu. Jadi kita cukup puas di situ dan akibatnya setelah terjadi perubahan global seperti sekarang ini baru kita terkejut. Dan pemerintah juga sama karena kepentingannya yang begitu banyak. Hanya mungkin Pak Pimpinan, saya sejak awal memang
coba berupaya terus. Karena sampai sekarang kami juga masih di Komisi 4, kebetulan dua-duanya ada di mitra kami, kalau API bukan di tempat kami. Namun kami sedang merancang Bapak Ibu sekalian, karena ini memang diundang dalam rangka untuk berikan masukan prolegnas. Kalau kita tetap akan mendorong bahwa yang terkait dengan tembakau ini kita nomenklaturnya adalah RUU pertembakuan, saya menjamin bahwa tidak akan selesai. Karena pemerintah sendiri tidak pernah berkompromi dengan masalah tembakau. Ini persoalan serius. Pemerintah ini kemunafikannya cukup luar biasa. Kalau kita bicara tembakau, cukai yang dipungut 200 triliun per tahun, itu adalah dari cukai rokok. Oleh karena itu Pak Ketua tadi saya tanya, Pak Ketua rokok enggak dikeluarkan. Harusnya Pak Ketua ini sudah dapat sertifikat penghargaan. Karena memberikan kontribusi terhadap 200 triliun itu Pak Ketua salah satunya. Termasuk Pak Kiai. Iya. Begitu. Harus dapat penghargaan. Belum nilai-nilai, saya tidak akan bicara teknik karena sudah disimakkan teman. Dan kedua, juga yang namanya perkelapa sawitan juga sama. Bagaimana bisa menjawab kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, dan kemudian juga penyerapan tenaga kerja, juga pajak. Namun memang kelapa sawit ini perlu ada satu reformasi lah begitu ya, karena kita ini selalu puas hanya menjual atau mengekspor dalam komoditi yang masih dalam bentuk bahan baku. Ini yang harus dirubah, dan Malaysia maju itu karena downstreamnya itu yang sangat kuat. Nah, sedangkan kita ini puas hanya untuk ekspor bahan bakunya. Ini yang diinginkan hilirisasi sekarang adalah itu. Namun ini tentunya harus regulasi dibuat sedemikian rupa. Pertanyaan saya sendiri pada diri saya sendiri. Kalau tadi dari API menyampaikan isu perdagangan era digital, ini suka tidak suka Pak Danang, harus kita hadapi. Ini adalah bukan merupakan satu hambatan bagi dunia industri. Karena para industri itu mesti ke depan, itu harus bicara efisiensi. Efisiensi penghematan, karena kalau industri tidak melakukan efisiensi, maka mereka tidak mampu bersaing. Kemudian kalau kita bicara tadi digitalisasi itu adalah merupakan hambatan atau merupakan tantangan yang mungkin dianggap itu salah satu penghambat daripada industri. Apakah ada negara yang melarang terhadap digitalisasi? Nah, ini kan harus dijawab juga. Kalau ada, referensinya negara mana? Saya kan ini tidak ada. Kalau ada, di mana negaranya? Namun saya yakin bahwa API ini perlu kita lindungi, perteksian kita lindungi. Karena ini sejarahnya luar biasa. Saya sudah melihat kasat mata ketika balik yang lalu kita berkunjung bersama Pak Sturman ya Pak ya, ke Sritek ya. Ya, kami bangga Pak. Karena salah satu produk tekstil yang sampai sekarang masih existing dan mensuplai yang namanya uniform tentara dari berbagai negara ada di situ semua Pak Ketua. Kalau kita mau jadi tentara Amerika datang aja ke Sritek, kita ngukur keluar jadi tentara Amerika. Kalau mau jadi tentara Zimbabwe, ngukur di Sritek dibikinkan aja di Zimbabwe. Itu luar biasa, itu kebanggaan. Namun itu tidak lihat. Yang memprihatinkan masalah API ini adalah bahan baku. Bahan baku kita sekarang ini kapas sudah tidak ada diproduksi di dalam negeri. Sehingga ketergantungan API produk bahan baku impor ini juga menjadi masalah besar. Nah sekarang ini ada alternatif yaitu menggunakan pulp and paper. Tetapi untuk pulp and paper ini belum ada regulasi yang memang memberikan naungan, memberikan perlindungan hukum, aturan hukum bagaimana pulp and paper itu menjadi bahan baku utama pengganti kapas. Nah ini mungkin juga yang perlu kita bikin regulasi. Juga tembakau, juga seperti itu, GAKWI juga sama. Oleh karena itu yang kami inginkan adalah kalau kita membuat undang-undang yang terkait di dalam perundang-undangan kan perlindungan komoditi strategis. Yang kita buat ini kan hanya untuk bisa memproteksi kepentingan-kepentingan dalam negeri. Sedangkan regulasi ini kan tidak bisa mengintervensi regulasi negara lain. Katakanlah kalau kita bicara dengan kelapa sawitan. Tadi Pak Kiai menyampaikan secara rinci betul. Uni Eropa kan bikin regulasi bagaimana agar hambatan-hambatan daripada CPO masuk ke sana itu dipersulit karena memang kekhawatiran mereka, kebutuhan mereka itu atau kebutuhan untuk minyak nabati cukup besar. Hanya di sana itu kan hanya mengandalkan matahari kedelai yang
tidak bisa mampu bersaing dengan sawit. Karena per hektarnya itu kecil hasilnya. Kalau tidak salah hanya belasan liter ya Pak Ketua ya. Tapi kalau sawit 1 hektar udah 4 ton. Nah, kelapa sawit itu perlu diatur. Saya termasuk orang yang waktu itu kurang sependapat kalau sawit itu untuk meningkatkan produksi itu harus ekstensifikasi lahan. Karena kalau itu yang dilakukan maka hutan kita akan habis. Oleh karena itu ke depan GAKPI mindset-nya dirubah bagaimana meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Nah, intensifikasi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, regulasi mungkin masuknya gitu. Hulu hilirnya itu adalah pemerintah atau negara juga ada kepastian. Berapa target daripada CPO atau industri perkelapa sawitan itu untuk dijadikan sumber penerimaan negara. Katakanlah kalau sekarang sampai 500 triliun dan nanti ditingkatkan sampai 1.000 triliun. Nah, bagaimana untuk meningkatkan 1.000 triliun itu jangan hanya ekstensifikasi, menambah luasan lahan, tetapi bagaimana meningkatkan volume daripada produksi per hektar. Itu yang harus kita rumuskan dalam undang-undang ini. Kalau di Malaysia pada waktu kami ke sana bisa 6, 7, 8. Kalau Indonesia kenapa masih rata-rata 4 ton? Ini kan masalah teknis Bapak-bapak yang tahu. Nah, ini yang mesti harus kita atur. Jadi kalau nanti dalam pengaturan itu untuk meningkatkan itu harus ekstensifikasi, kami termasuk yang tidak sepakat. Tapi kalau intensifikasi itu harus kita atur regulasinya. Ini yang sering kami diskusikan. Kemudian juga yang lainnya seperti itu. Jadi ini pimpinan yang saya harapkan adalah masukan dari bapak-bapak ini. Kalau untuk undang-undang yang kita masukkan di dalam perlindungan komoditi strategis, ini kan baru untuk mengcover daripada perlindungan dalam negerinya. Luar negerinya kira-kira apa ini yang bisa mengcounter atau bisa menggugurkan daripada yang mereka sampaikan selama ini. Kemarin seperti mereka pada datang melakukan lobby ke parlemen Uni Eropa ke Indonesia, dan untung ketika itu kita juga tegas menolaknya. Nah, ini seperti ini kan kita tidak bisa melarang regulasi seperti kita ya. Kalau nanti kita mau melarang Cina masuk ke sini tekstil, Cina tentunya hanya menggunakan strategi ya digitalisasi tadi, terobosan yang dilakukan. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman dari 3 asosiasi ini berikan masukan-masukan di samping untuk memberikan proteksi perlindungan peraturan hukumnya di dalam negeri, tapi juga bagaimana bisa menyiasati untuk masalah yang terkait dengan luar negerinya. Ini yang mungkin perlu dirumuskan. Kalau kita bicara jenis komoditinya dan nilai-nilai ekonominya dan kemudian tingkat manfaatnya dari efek dampak sosial ekonomi, saya meyakini 3 komoditi merupakan strategi semua. Hanya ayo kita sama-sama rumuskan supaya kebijakan komoditi strategis ini bisa betul terwujud. Karena kalau kita akan membuat undang-undang perkelapa sawitan, itu mesti akan sulit untuk bisa terwujud. Tembakau juga sama. Namun pertekstilan ini Pak Danang belum masuk di dalam kerangka komoditi strategis yang kita rumuskan. Karena ini yang komoditi strategis yang kita rumuskan ini adalah baru di sektor industri perkebunan. Nah, mungkin nanti Gus Api ini apakah ada undang-undang tersendiri tentang pertekstilan dan hulu hilirnya yang menyangkut masalah tadi bahan baku yang sudah mulai kritis, dan Bang Boni malah mulai nggak ada gitu ya. Mulai nggak ada ini yang pulp and paper itu yang belum masuk kategori resmi bahan baku ini juga harus ada dasar hukumnya sehingga nanti suatu saat tidak dipersoalkan lagi oleh dunia internasional bahwa Indonesia merusak hutan hanya untuk tekstil. Ini kan ada celah lagi. Nah, ini yang mungkin yang perlu dirumuskan cara bersama-sama. Kalau perlu nanti suatu saat Bapak bisa membuat tim lah ya, masing-masing bikin tim, nanti diberikan masukan kepada DPR itu secara rigid dalam bentuk tertulis sehingga nanti itu bisa dijadikan masukan kepada perumusan pembuatan undang-undang sehingga undang-undang itu bermanfaat bagi semuanya. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.